Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Fitria Sinta dari kelas 10-7, nomor absen 23. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah kerajaan yang berdampak besar di Aceh. Apa tuh? Namanya adalah Kerajaan Perlak. Tahukah kamu? Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Aceh, Indonesia. Terus, gimana sih sejarah lengkapnya? Kerajaan Perlak berdiri sekitar 840 Masehi di pesisir timur Aceh. Letaknya yang sangat strategis membuat para pedagang seperti Arab, India, dan Tiongkok berminat untuk singgah. Dampak dari letak yang strategis, pelabuhan Kerajaan Perlak terkenal dengan hasil komoditasnya, seperti lada dan emas. Selain itu, Kerajaan Perlak sebagai pusat penyebaran Islam karena para pedagang Muslim datang ke Perlak yang berkembang pesat dan menjadi agama utama. Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah adalah raja pertama Kerajaan Perlak yang berketurunan Arab Persia. Beliau memerintah dari 840 hingga 864 Masehi dan dinobatkan pada 1 Muharram 225 Hijriah. Perlak terbagi menjadi dua dinasti, dinasti Syiah, Perlak Barat, dan dinasti Sunni, Perlak Timur. Sistem politik di Kerajaan Perlak menggunakan sistem pemerintahan yang sudah terorganisasi dengan menganut konsep dari Daulah Abbasiyah. Pengimplementasian sistem ini dilakukan sejak pertama oleh Sultan Maulana Abdul Aziz. Walaupun begitu, kehidupan politik di kerajaan Perlak diwarnai dengan pergolakan akibat perebutan kekuasaan dari golongan Syiah dan Sunni. Perekonomian Kerajaan Perlak bersifat maritim dan agraris, dengan kekuatan utama pada sektor perdagangan. Sektor perdagangan, letak strategis menjadikan Perlak sebagai pelabuhan transit penting antara pedagang dari Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Nusantara. Barang dagangan yang diperdagangkan yaitu rempah-rempah seperti cengkih dan pala, kayu, barang logam, pertanian dan perkebunan. Perlak memiliki lahan subur yang digunakan untuk pertanian, termasuk padi dan kelapa. Perkebunan lada dan rempah-rempah menjadi sumber pendapatan penting. Hasil tambang emas Perlak juga menjadi komoditas ekspor utama, memperkuat perekonomian kerajaan. Dengan kemajuan Kerajaan Perlak, semakin banyak orang Arab dari kalangan Syiah ataupun Sunni yang datang untuk berdagang. Masa kejayaan dicapai oleh Sultan Maghdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah yang bergelar Sultan ke-17 Kerajaan Perlak. Kejayaan ini tidak lepas dari usaha gigih dari Perdana Menteri pada masa pemerintahannya yang bernama Putri Nurul A'la, yaitu anak dari Sultan Alauddin Malik Abdullah Shah Johan Berdaulat, Sultan Perlak ke-11. Selain sebagai Mengku Bumi, Putri Nurul A'la juga terkenal sebagai seorang panglima perang yang hebat. Putri Nurul A'la berhasil membuat dayah atau pesantren Zawiyah Bukit Cibre menjadi pesantren berskala internasional. Pondok pesantren ini adalah pertama dari tertua di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Karena perkembangannya yang pesat, Perlak disebut sebagai kiblat
dari pendidikan Islam dari seluruh Indonesia. Di bidang ekonomi, Putri Nurul A'la berjaya untuk membuat perdagangan kayu perlak jauh semakin berkembang. Tahun 1292 Masehi, kerajaan ini resmi berakhir setelah raja terakhir Sultan Maghdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat wafat. Sejak itu, wilayah Perlak menjadi bagian dari kekuasaan Samudra Pasai, yang kemudian melanjutkan peran sebagai pusat penyebaran Islam dan perdagangan di wilayah itu. Faktor-faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Perlak. Yang pertama, perebutan kekuasaan internal. Terjadi konflik internal antara kelompok Sunni dan Syiah. Pertikaian dinasti ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan perpecahan kekuasaan. Kerajaan sempat terpecah menjadi dua, yaitu Perlak Pesisir dan Perlak Pedalaman. Kedua, serangan eksternal. Diserang oleh kerajaan tetangga atau kelompok bajak laut. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran membuatnya rentan terhadap serangan musuh. Yang ketiga, peleburan ke dalam Kesultanan Samudra Pasai. Sekitar abad ke-13, Kerajaan Perlak melebur ke dalam Kesultanan Samudra Pasai yang lebih besar dan kuat. Hal ini dipercepat dengan perkawinan politik antara keluarga Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Demikian penjelasan singkat tentang Kerajaan Perlak. Terima kasih.